Pria itu membuka pintu, awalnya hanya berniat mengambil makanan pesan antar, namun yang menyambutnya justru dua perampok bertopeng. Di dalam rumah, istrinya yang sedang hamil, Maggie, masih santai berbaring di sofa sambil mengelus perutnya. Saat melihat sang suami Leo didorong masuk dengan paksa, ia langsung panik dan bertanya dengan cemas apa yang sedang terjadi. Salah satu perampok bernama Johnny dengan kasar memerintahkan mereka untuk mematikan televisi dan diam. Melihat Maggie kebingungan mencari remote, Johnny dengan tidak sabar menarik pelatuk senjatanya, menyiratkan ancaman yang membuat suasana rumah seketika membeku. ¡Carteras! ¡Teléfonos! No nos hagan nada, por favor. ¡Carteras y teléfonos! Suami yang kekar, Leo, segera menyerahkan dompetnya lebih dulu. Sementara Maggie berkata bahwa dompetnya ada di dapur. Namun setelah perampok wanita memeriksa tasnya, ternyata uang di dalamnya sangat sedikit. Padahal ini kompleks mewah di pinggiran kota, pasangan seperti mereka jelas bukan orang biasa. Johnny pun memaksa mereka menyerahkan jam tangan dan cincin. Karena Maggie lamban, ia mengeluarkan pisau sambil mengejek. "Perlu aku bantu?" Ketakutan, Maggie akhirnya melepaskan cincin pernikahannya dengan gemetar. Tak puas, Johnny menodongkan senjatanya lagi, bertanya apakah masih ada harta lain. Leo menjawab tidak, namun setelah dipukul dengan popor senapan, ia mengaku ada brankas di kantornya. Johnny menyuruh Carla, perampok wanita, menjaga Maggie di ruang tamu, sementara ia membawa Leo ke ruang kerja. Saat brankas dibuka, tidak ada uang atau perhiasan. Namun mata tajam Johnny segera menemukan selembar surat deposito bernilai besar. 150. ¿Tienes $250.000 en el banco? Memang benar, orang yang bisa tinggal di kawasan semewah ini pasti bukan orang sembarangan. Sementara itu, Johnny menyerahkan surat deposito itu kepada Carla, menegaskan bahwa temuan itu adalah hasil usahanya sendiri. Leo segera menyela dan berkata bahwa ia bisa menulis cek dan bank akan langsung mentransfer uang itu ke mereka. Namun, tawaran itu jelas tidak masuk akal. Bahkan orang bodoh pun takkan percaya. Johnny lalu menarik Carla ke samping untuk membicarakan rencana selanjutnya. Carla mengatakan, satu-satunya cara untuk mencairkan uang itu adalah menunggu hari Senin, karena hari itu hari Jumat dan bank sudah tutup. Jadi, mereka harus menahan Leo sampai bank buka. Lalu memaksanya mengambil uang tunai $250.000 dan menyerahkannya kepada mereka. Rencana itu memang berisiko, tapi jumlah uangnya terlalu besar untuk dilewatkan. Akhirnya Johnny setuju. Ia kembali memakai topengnya, lalu menyampaikan keputusan mereka. Melihat Leo cukup kooperatif, Johnny mulai menanyakan lokasi alarm dan tombol darurat, kemudian menyuruh Carla mengambil semua ponsel mereka dan memutus jaringan wifi rumah. Setelah semuanya aman, Johnny duduk dengan tenang, lalu bertanya, apakah selama akhir pekan ada orang lain yang akan datang ke rumah. Leo dengan yakin bersumpah bahwa tidak akan ada siapapun yang datang. Namun belum sempat ia menuntaskan kalimatnya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. La pizza, te lo juro, se me olvidó. ¿Quieres joder? Se me olvidó. Callados. Johnny memerintahkan mereka berdua untuk diam, lalu menyerahkan sapu tangan kepada Leo agar ia bisa menghapus darah di wajahnya. Setelah itu, Johnny mengambil sebuah topi dan memakaikannya di kepala Leo untuk menutupi luka, kemudian menuntunnya ke arah pintu. Sementara itu, Carla mendekati Maggie untuk berjaga-jaga agar Leo tidak melakukan tindakan nekat.